tidurnya aja itu iblis. Tapi bukan berarti banyak tidur. Bukan berarti banyak tidur. Tidurnya dia karena kelelahan menuntut ilmu. Tidurnya dia karena lelahnya dia membaca kitab. Tidurnya dia karena lelahnya murojaah. Itu yang dilakukan oleh iblis. Jadi teman-teman di sini jangan malu kalau dibilang santri. Karena capeknya kalian itu juga ditakuti oleh iblis. Ya, lelahnya kalian itu ditakuti oleh iblis. Bahkan tadi perbandingannya apa? Orang yang sholat tapi dia bodoh, itu yang lebih suka digangguin sama iblis. Maka jangan sampai kita cuma ahli ibadah, sholat, tapi nggak begitu. Ya, perkenalkan, nama saya Budi Hanatono, atau biasa dipanggil Mas Audi atau Mas Odi. Ya, mobil, ya, Mas Odi. Alhamdulillah, saya ini bukan ustadz. Saya ini masih murid. Muridnya siapa? Saya ini masih santri. Santri apa? Santri apa? Saya ini masih santri. Jadi saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu. Ya, menyelesaikan Al-Qur'an. Bukan hanya bacaannya yang teman-teman sering baca aja. Qiraah sab'ah. Teman-teman tahu qiraah? Tahu? Teman-teman biasanya kalau baca Ad-Duha gimana bacanya? Ayat pertama. Nah, ada juga Al-Qur'an yang bacanya Wadduhi. Apakah itu Al-Qur'an? Itu Al-Qur'an juga. Ya, wal-laili idza saji. Wan najmi idza hawi. Kayak pakai bajunya kan? Masya Allah, hawa berarti ada di Al-Quran, Ustaz. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan Al-Qur'annya. Habis itu juga di Jordan 1 tahun dan juga menyelesaikan kuliahnya di negeri di mana harumnya kejayaan Islam terakhir di sana. Di mana? Di Turki. Jadi kerajaan terakhir. Bagaimana kita bisa mencium kejayaan Islam? Kalau teman-teman mau belajar dulu. Kalau teman-teman mau mencium harumnya bagaimana Islam itu tumbuh, belajar ke Madinah. Belajar ke Baghdad. Kalau teman-teman mau melihat kejayaan Islam itu dalam segi keilmuan, datanglah ke Mesir. Nah, saya
habisin tenaganya, peras ilmu Ustaz. Habisin, Ustaz, tanya terus, Ustaz, kalau ini gimana? Tidak gimana? Fikih gimana? Sirah gimana? Ustaz itu zaman Nabi gimana? Supaya apa? Ketika nanti kalian sudah jadi orang, ketika kalian sudah beranjak dewasa, bukan hanya ilmunya itu disimpan sendiri. Ya. Di sini siapa yang baca Al-Qur'annya bagus? Siapa? Siapa? Yang Ikhwan. Nah, coba kasih tepuk tangan buat Abang, maju. Mas Hamam, tolong bacakan surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Dan di antara mereka orang-orang yang telah berjanji. Ini dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran
sudah dituliskan, sudah diprediksi, bukan sudah diprediksi ya, sudah dijanjikan bahwasannya sesungguhnya ya, jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, ya, man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna, maka niscaya kami akan terus bersedekah, terus akan memberi. Walanakunanna minas shalihin, dan niscaya kami akan termasuk daripada orang-orang yang saleh. Jadi di Al-Quran itu sudah diprediksi bahwasanya nanti ada orang bilang, seandainya kalau Allah kasih saya kekayaan, seandainya kalau Allah kasih saya ilmu, seandainya kalau Allah kasih saya kekayaan dan juga kekuasaan, maka aku akan bersedekah. Aku akan memberikan kemakmuran, aku akan memberikan ilmu, dan niscaya aku termasuk orang-orang yang. Ayat selanjutnya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, dan ketika Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka mau, karunia-nya, dari segi apa tadi? Rezeki, ya, kekayaan, kekuasaan, keilmuan, maka apa? Watawallaw wa hum mim mu'ridun, maka mereka akan menjadi kikir, mereka akan berpaling, dan mereka akan menentang. Jadi kalau misalnya ada orang zaman sekarang bilang, kok wae lah kok nek sedekah nek wis diwehi, kok wae nek aku ngajari iki wis duwe ilmu wae, kok wae lah kok aku nek ngajari, aku nek memberikan kemakmuran iki wis aku itu jabatan. Ini di Al-Quran ini udah ada ini, dan Allah akan jadikan orang-orang yang bilang itu apa? Kikir. Malah Allah jadikan pelit orang-orang. Disumpahkan oleh Allah akan jadi, oh kalau kamu kayak gitu ya udah, pelit aja sekalian. Gak usah tak kasih rezeki aja sekalian. Gak usah tak kasih ilmu aja sekalian. Gak usah tak kasih kekuasaan aja sekalian. Maka jangan sampai kita mendapat panggilan itu karena kita merasa tidak nanti aja pas sudah kaya, udah nanti aja pas sudah berilmu, udah nanti aja pas sudah mendapatkan jabatan. Jangan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, faqabahum faqaw fi qulubihim, maka bukan hanya Allah jadikan mereka kikir, Mas, bukan hanya Allah jadikan mereka kikir dan pelit dan mereka lupa riba. Faqabahum nifaqon, maka Allah akan menanamkan di dalam tubuh mereka, di dalam hati mereka itu kemunafikan. Jadi kalau ada orang yang bicara bahwasannya nanti kalau saya bersedekah ketika saya kaya aja, itu ciri-ciri orang munafik. Allah akan tanamkan itu kemunafikan. Nanti saya ngajarnya pas saya udah tua aja, pas saya udah pensiun aja, saya ngajarnya pas saya udah berilmu aja. Nah itu Allah tanamkan, itu justru malah Allah tanamkan itu kemunafikan dalam ila yaumil yalqaunahu bima akhlaqullah, maka Allah akan tanamkan kemunafikan itu sampai kapan? Sampai yaumul. Alhamdulillah min. Teman-teman, insyaallah sekarang waktunya teman-teman untuk nanti ada saatnya teman-teman adik-adik untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, maka di waktu yang masih belia ini, di waktu yang masih luang ini, ambil semua ilmu, ambil semua kesempatan, mau itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Tapi ingat, jangan lepaskan apa ini?
Silahkan teman-teman jadi dokter. Silahkan teman-teman jadi pengusaha. Silahkan teman-teman jadi bupati. Silahkan teman-teman jadi insinyur, jadi PNS, jadi TNI, jadi polisi, jadi presiden, apalagi. Tapi jangan pernah lepaskan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Pelajaran pertama, mereka yang akan mendapatkan bukan hanya mereka yang cuma ngomong, tapi mereka yang bukan hanya mereka yang saya mau, tapi yang berusaha siapa? Satu orang aja. Siapa yang mau? Pelajaran kedua, kesempatan. Ingat, pertama apa tadi? Mereka yang berusaha yang akan mendapatkan. Yang kedua, kesempatan tidak datang. Dua, siapa yang mau? Siapa yang mau? Pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga. Mereka yang akan mendapatkan mereka Trik namanya. mereka terus berusaha. Walaupun gagal sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 1000 kali, kalau memang waktunya 1000 kali yang disebutkan. Pelajaran pertama apa tadi? Yang kedua. Yang ketiga. Mereka yang terus berusaha. Mereka nggak peduli berapa kali. Mereka berusaha. Siapa yang mau maju ke depan? Kasih tahu 3 hal tadi. Maju ke depan. 3, 2, sebutkan 3 hal supaya kita bisa mendapatkan dan meraih mimpi kita. 1. Berusaha. Bukan hanya lakukan. Jadi kalau teman-teman di sini saya pengen jadi dokter tapi nggak belajar, ya nggak akan jadi dokter.
seluruh santri di Indonesia bukan hanya cita-citanya itu pengen ngajar ngaji, bukan hanya cita-citanya pengen jadi marbot, bukan hanya cita-citanya nanti jadi kepala sekolah, bukan. Kalau cita-citanya mereka jadi presiden, mereka jadi bupati, mereka jadi dokter, mereka jadi orang-orang. Jadi kalau kalian memang jadi santri, janganlah naik pendek-pendek yang tinggi sekali. Tapi ingat, jangan tinggalkan hal. Kemudian apa tadi? Mereka yang fokus, mereka yang akan mendapatkan, mereka yang terus kemudian kesempatan tidak datang, tapi kesempatan datang kepada mereka yang terus Kemarin ini sedikit cerita. Kemarin saya habis dari Bandung. Saya datang ke pabrik Al-Quran. Pabrik apa namanya? Syamil. Teman-teman yang pegang Al-Qurannya, itu saya baru datang kemarin tanggal 21. Saya melihat proses pembuatan Al-Quran, pembuatan cetakan dan lain-lain. Dan ternyata saya menemukan sebuah fakta. Percetakan nomor 1 di Indonesia, percetakan Al-Quran nomor 1 di Indonesia, yang mencetak Al-Quran itu dibuat oleh non-muslim. Dibuat oleh non-muslim. Nomor 2 non-muslim. Baru nomor 3 kita Syamil. Ya, jadi kenapa bisa kayak gitu? Yaitu karena apa? Karena kita masih tidur, belum bangun. Gitu. Kok bisa yang buka pabrik percetakan Al-Quran nomor 1 yaitu non-Islam? Ngapain kita selama ini? Ya, itu bisa. Dan ternyata fakta lagi saya menemukan tinta yang paling murah digunakan dan kertas yang paling murah digunakan untuk ditulis Al-Quran atau dicetak Al-Quran itu ditaruh yang namanya minyak. Dan minyaknya itu yang murah itu pakai minyak. Kemudian kalau mau mencetak buku ataupun Al-Quran, benangnya itu kan dijahit juga ya, buku itu dijahit. Benangnya yang paling murah itu juga paling murah pakai bulu. Kuasnya untuk mengkuas itu juga pakai bulu. Lemnya pakai minyak. Yang paling murah itu pakai minyak. Nah, dari pabrik Quran nomor 1 itu non-muslim. Bisa nggak? Bisa jadi tidak penting. Supaya murah, mereka melakukan itu. Apalagi ketika mereka menyusun Al-Quran, mohon maaf, kalau misalnya pekerjanya masih haid, menstruasi, boleh nggak? Lagi datang bulan, boleh nggak? Nggak peduli mereka kalau misalnya yang punya pabrik itu non-muslim. Ketika sholat, apakah mereka akan berhenti untuk menunaikan sholat? Belum tentu. Yang penting percetakan jalan terus. Ya, ini patut kita renungkan bersama. Ya, adik semuanya. Jangan hanya kalian ngaji terus nanti pengen jadinya
saudara ambil semua ilmu yang bisa kalian dapat. Karena bisa jadi hanya sekedar masang tenda aja, hanya sekedar buatkan kopi Pak Darus, Ustaz, itu kalian mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu roh, supaya dari situ kalian bisa terus melangkah ke depan, fokus ke depan, karena mendapatkan keberkahan doa-doa dari guru, keberkahan nurut kepada guru, keberkahan soleh, keberkahan kita beradab dengan baik, terus mendengarkan. Disitulah ilmu akan jatuh ke dalam itu ya. Waktunya tinggal 10 menit. Tadi saya kasih tahu tinggal 10 menit lagi. Ada tanya jawab? Yo, yang mau nanya. SD di mana? Saya SD di Muhammadiyah. Jadi saya 2007 saya masuk di SD Muhammadiyah. 6 tahun saya di sana. Kepala sekolahnya waktu itu masih Pak. Jadi saya lulus, Pak Darus pindah ke silakan bertanya. Nanya apa? Nanya apa? Berarti udah paham semua nih. Udah mendengarkan semua selesai ya. Berarti paham semua? Ada yang mau nanya? Nanya? Nanya apa? Kuliah di Istanbul itu ada beasiswa. Kuliah di Istanbul itu ada beasiswa maupun dari negara maupun dari kampus. Jadi teman-teman mau dicatat, ada beasiswa yang namanya YTB atau beasiswa dari bahasa Indonesianya Kementerian Pendidikan. Ada juga dari Kementerian Agama, itu namanya ITB. Pokoknya ada beasiswa dari Kementerian Agama, itu khusus untuk syariah. Ya teman-teman nanti bisa cari beasiswa kuliah di pasti ada, semuanya ada. Teman-teman tinggal masukkan berkas, kemudian nanti ujiannya juga udah ada di Indonesia.
sampai kita itu bilang daripada salah satunya. Ada yang orang niatnya di awal bagus, di tengahnya bagus, tapi di akhir ya suul Fatihah. Ada orang yang dari awalnya dan niat, tengahnya ini, akhirnya baru niat. Nah kita supaya sempurna, kita terus yang namanya tajdidul niat, memperbarui niat. Supaya niatnya jelas, coba ditulis, saya tahun ini pencapaiannya apa? Tulis 2023, 2024 saya mau ngapain? Tulis. Nah, nanti setiap semester, setiap 3 bulan lihat. Oh, ini kan niatnya saya ini. Itu tajdidul niat, perbarui niat lagi. Tujuannya itu. Saya harus fokus sama ini. Sampai nanti di akhir, ya Allah, tetap niatnya juga minta. Jadi bukan hanya ikhtiar. Tadi kan salah satunya ikhtiar, tulis, berusaha, ya, pantang menyerah. Itu kan namanya ikhtiar. Jangan juga yang kedua namanya tawa. Kalau sudah berusaha, kalau sudah berikhtiar, kalau sudah terus mencoba, udah menjadi ranahnya Allah, bagaimana hasilnya? Nah, aku sedikit kisah. Di Jepang rata-rata orangnya beragama toh. Orangnya pintar-pintar nggak tapi? Kita kalau beli motor dari mana? Kalau beli mobil dari mana? Tapi salah satu angka tertinggi bunuh diri di dunia salah satu. Kenapa mas? Orangnya kan pintar-pintar. Malah kita yang di Indonesia orangnya bodoh-bodoh gak ada yang bunuh diri. Ya, maksudnya lebih sedikit bunuh diri daripada di Jepang. Kenapa mas? Karena mereka tidak menerapkan prinsip yang namanya tawakal. Jadi mereka terus berusaha. Mereka tepat waktu. Orang Jepang kan terkenal disiplin ya. Mereka disiplin. Mereka bekerja. Mereka menuntut ilmu. Tapi mereka lupa yang menentukan hasil adalah Allah. Jadi mereka berpikir, kalau saya berusaha semaksimal mungkin aja gak ada hasil, ngapain saya hidup di dunia ini? Dengan mati aja. Kita di sini kayak gitu nggak? Ya enggak lah. Kita cuma manusia, itu cuma bisa berusaha aja. Tapi berusahanya ikhtiarnya 100%. Jangan sudah merasa berikhtiar, tapi udah selesai aja kalau pengen hafal 30 juz, baru 1 ayat, Ustaz, ayatnya susah, nyerah. Ustaz, 2 baris aja ya sekolahnya. Mana ikhtiar? Kan saya sudah berusaha, ini tinggal pasrahkan kepada Allah. Hidup. Bukan ikhtiar namanya. Itu bukan tawakal. Itu namanya tawakul. Bukan tawakal. Itu, ya. Memperbarui niat, terus berusaha. Kalau udah kayak gitu, dibantu dengan pasrah. Dibantu dengan lihat. Sudah pada aku
biar nyaman. Camping, makan enak. Ya, baju-bajunya rapi, wangi-wangi. Bagusnya, alkoholnya bagus-bagus. Ya. Kenapa masih? Kemudian, Mas, gimana supaya motivasinya kita pengen terus belajar? Kalau lagi susah, ingat yang bawah. Tetapi kalau lagi di bawah, kalau lagi diberikan kenikmatan, lihat ya. Kalau kalian merasa sudah berilmu, merasa sudah selesai, lihat ya. Banyak orang-orang yang lebih berilmu daripada kalian. Jadi jangan pernah selesai menuntut ilmu. Jangan pernah selesai merasa selesai. Oh, aku kan bisa Torah justik dulu. Wes cukup rampung. Ada tuh di luar sana yang sudah hafal 2 juz, hafal 3 juz, bahkan 30 juz. Jadi kalau kalian lagi di atas, ya, janganlah sombong. Janganlah sombong. Lihat yang atas, banyak yang lebih berilmu. Dan itu orang-orang yang lebih daripada kalian, itulah yang menjadi patokan kalian untuk terus berusaha. Jangan merasa cukup dalam hal kebaikan. Boleh ini, boleh dengki, boleh tamak dalam hal kebaikan. Kok iso yo kui jus 30 apalagi per seminggu, aku kapan yo? Kok bisa ya dia istiqomah sholat duhanya? Kok bisa ya dia sedekah subuhnya selama istiqomah? Irilah